Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang gaji UMR di Korea Selatan tahun 2024. Jadi enaknya bekerja di Korea Selatan itu UMR-nya sama, teman-teman. Baik itu di Seoul, di Busan, di Jeju, di Daegu, maupun di Gwangju, itu sama semua. Jadi berlaku UMR itu untuk seluruh Korea, untuk pekerja di Korea. Tetapi kalau di Indonesia kan berbeda. Di Jakarta beda, di Bandung beda, di Surabaya beda. Jadi seperti itu. Enaknya di Korea itu, dimanapun tempat kerjanya, gajinya sama, UMR-nya sama. Ya. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon bantu dukung channel YouTube saya untuk subscribe, nyalakan notifikasinya agar saya bisa memperoleh 1000 subscriber pertama. Dan saya pun nanti akan aktif kembali untuk membahas tentang info seputar Korea Selatan agar lebih aktif lagi nanti, lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat, mengedukasi, dan memberikan informasi. Nah, teman-teman, mohon jangan lihat bawahnya dulu ya. Jangan lihat 38 jutanya dulu ini gajinya. Tapi teman-teman harus tahu gaji 38 juta ini dapatnya dari mana. Nah, kita dari atas dulu. Pertama, pada tahun 2023, gaji per jamnya itu sebesar 9.620 won. Itu pada tahun 2023. Nah, sekarang tahun 2024 itu sudah naik, teman-teman. Ada kenaikan 2,5% dari gaji per jamnya, yaitu menjadi 9.860 won. Jadi ada naik ya sedikit, dan memang di Korea Selatan itu pasti naik, teman-teman, dari tahun ke tahun gajinya. Entah itu kenaikannya berapa persen yang jelas pasti naik. Itu yang saya rasakan dari mulai 2016 ya sampai dengan sekarang terus-terusan naik gajinya ya. Nah, kemudian gaji di Korea per bulan ini hitungannya seperti ini. Kerja di Korea satu hari itu 8 jam ya umumnya, yang sudah ada hukumnya dari pemerintah Korea Selatan. Kemudian kerja satu minggunya itu sebanyak 40 jam. Ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Korea Selatan ya, teman-teman. Jadi satu hari itu 8 jam kerjanya, satu minggu itu 40 jam. Ini yang normal tanpa lembur. Jadi kerja normalnya tanpa lembur itu hitungannya seperti ini. Nah, kemudian kerja satu bulan itu sebanyak 209 jam. Kemudian dikali ini per jamnya 9.860 won. Jadi, satu bulan itu kita mendapat gaji 2.060.740 won atau sebanyak 24.728.880 rupiah. Ini kerja yang normal tanpa lembur. Kerjanya satu hari 8 jam dari hari Senin sampai Jumat. Tetapi teman-teman berbeda. Kalau dapat lemburan pasti nambah. Apalagi kalau yang kerjanya 2 shift, shift siang dan shift malam. Nah, itu pasti gajinya lebih besar daripada ini, teman-teman. Nah, bagaimana sih untuk hitungan lembur? Hitungannya kerjanya bagaimana? Nah, lembur dihitung jika kerja sebulan itu lebih dari 209 jam. Nah, misal kerjanya biasanya di Korea Selatan itu kalau 8 jam dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. 9, 8, 9, 10, 11, 12. Ini jam 12 sampai jam 1 jangan dihitung. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ada 8 jam, teman-teman.
9, 10, 11, 12, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, dari jam 12 sampai jam 1 jangan dihitung, karena itu jam istirahat untuk makan dan lain-lain. Jadi normalnya kerja di Korea Selatan kalau memang per hari 8 jam itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau ada lemburan itu pulangnya lebih sore atau bahkan lebih malam lagi. Nah, kemudian hitungan lembur yang reguler itu 9.860 won dikali 1,5%. Maka per jamnya bukan lagi 9.000, melainkan 14.790 won. Nah, ini per jamnya kalau lembur, kalau kerjanya yang di atas 8 jam. Kemudian kalau yang lembur malam atau shift malam ya karena ada tunjangannya. Nah, 9.860 won dikali 2%, teman-teman. Jadi per jamnya bukan lagi 14.000, tapi naik lagi 19.720 won. Ini karena kerjanya shift malam. Dan hitungannya mulai dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Nah, jadi dihitung dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu per jamnya 19.000. Kalau masih jam 9 malam itu belum, masih 14.000 karena masuk yang reguler. Baru masuk hitungan 19.000 di jam 10 ke atas ya, jam 10 malam. Nah, kemudian pertanyaannya adalah masalah gaji nih. Saya bekerja di Korea Selatan sehari 8 jam kerja dan lembur 4 jam sehari atau seharinya 4 jam. Berapa gajinya 1 bulan? Nah, jadi misalkan teman-teman kerja 8 jam ditambah lemburnya 4 jam, nah kalkulasinya di bawah ini teman-teman. Jadi 1 bulan itu kan normalnya tanpa lembur itu 209 jam dikali 9.860 won sama dengan 2.060.740 won. Ini tanpa lembur ya. Saya blok dulu. Nah, ini tanpa lembur nih. Nah, kemudian dapat lembur 1 bulan itu 8 jam. 80 jam, sorry. Nah, dikali, ini lembur yang reguler ya, bukan shift malam. Dikali 14.790 won. Nah, dapat lemburannya 1 bulan itu 1.183.200 won. Nah, ini 80 jam dapatnya dari mana? Dari kerja Senin sampai Jumat. Lemburnya 4 jam per hari. Jadi kalau 4 dikali 5, 1 minggu kan 5 hari kerja. 4 jam kali 5 kan 20. Ya, 20 dikali 4 minggu selama 1 bulan. Jadi dapatnya 80 jam. Dan mendapatkan lembur 1.183.200 won. Nah, kita tambahkan, kita jumlahkan dari gaji basic dengan uang lemburan yang kita dapatkan. Nah, jadi 2.060.740 won ditambah ini won ya. Ditambah 1.183.200 won. Nah, jadi totalnya 1 bulan itu kalau kerjanya 12 jam, kita dapat gaji 3.243.940 won. Wow ya, ini lumayan, bukan lumayan lagi kalau di Korea Selatan ya memang begitu hitungannya ya. Nah, kemudian berapa sih dapat gajinya kalau dikurskan menjadi rupiah? Jadi 3.243.940 won. Ini ulang. Dikali 12 ya. Ini 12 ini kursnya naik turun, tapi anggap saja kursnya yaitu 12 supaya untuk mempermudah perhitungan ya. Memang kadang 12,50, kadang 11,90. Yang namanya kurs kan naik turun teman-teman ya. Jadi tidak bisa sama setiap harinya, tapi saya rata-ratakan kursnya 12 saja ya.
Jadi kalau misalkan 3.243.940 won dikali 12 kursnya, maka satu bulan itu mendapatkan gaji 38.927.280 rupiah. Nah, ini kalau di Indonesia gaji ini setara dengan ini ya teman-teman, setara dengan manajer mungkin ya, gaji yang seperti ini, sebanyak ini ya. Nah teman-teman, tentunya kerja di Korea Selatan capek sudah pasti. Kalau capek ya, pasti capek ini. Capek banget ini, kerja satu hari 12 jam selama satu bulan ini. Saya yakin, pasti sangat capek sekali. Nah, kalau memang capek, ya sudah, lemburannya jangan diambil. Nyari yang aman-aman saja. Nyari yang basic saja, kerja 8 jam. Atau lemburannya jangan sehari 4 jam, taruhlah 1-2 jam gitu. Itu agak lebih ini sih, agak lebih ya tidak terlalu capek ya. Kalau ini kerja 12 jam ini capek banget. Saya pernah ngerasain juga. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Yang jelas kita kerja di sana berapapun gajinya harus bersyukur. Harus bersyukur karena ya tahu sendiri pengen berangkat ke Korea Selatan kan bukan dipaksa, tapi atas kemauan sendiri ya. Jadi kalau di sana kerjanya capek, ya sudah pasti. Nah, lebih capek lagi kalau di Indonesia tidak ada kerjaan. Nah, itu lebih capek lagi, capek hati, capek pikiran, dan capek finansialnya juga. Tapi kalau sudah sampai Korea, saya himbau untuk teman-teman bersyukur apapun kerjaannya, kemudian gaji berapapun yang didapat, ya intinya kalau gaji itu masalah uang tidak pernah puas teman-teman. Yang namanya manusia punya nafsu, dikasih segini masih kurang, naik lagi nanti tahun depan masih kurang lagi, akan terus seperti itu. Makanya semakin banyak bersyukur, maka semakin berkah nanti gaji kita. Oke, itu saja teman-teman video dari saya, dan jangan lupa kalau memang informasi yang saya berikan bermanfaat, minta bantu subscribe untuk target 1000 subscriber pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.